akan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan, tanggal 19 Desember, kita merayakan perayaan Natal yang akan disiarkan secara streaming dan disiarkan pada pukul 9.30. Demikian pula nanti tanggal 25, ibadah Natal kita akan dilakukan juga jam 9.30 secara streaming. Mari kita mengikuti acara-acara tersebut. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersuka cita dan berbahagia Tuhan berada di tengah-tengah bulan Desember, di mana kami merayakan kelahiran-Mu yang membawa perubahan bagi dunia, membawa pengharapan bagi dunia. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan memenuhi dunia, memenuhi kami, sehingga kami akan hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah urapan-Mu turun ke atas kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu akan terukir dalam hati kami, dan Engkau akan memampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Berbicara mengenai Natal, tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Sebab alasan kasih itulah mengapa Tuhan Yesus jauh-jauh dari surga turun ke bumi. Dan kasih itulah yang membuat kita menikmati kebahagiaan di dalam acara-acara Natal ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kasih yang Tuhan berikan itu berbeda sekali dengan kasih yang dari manusia. Coba bayangkan, bagaimana perasaan saudara ketika saudara bertemu dengan seseorang yang saudara tahu bahwa orang tersebut sedang merencanakan pembunuhan untuk saudara bersama teman-temannya. Saya bisa bayangkan, kalau saudara dalam posisi seperti itu, saudara akan remas dia, kita akan melampiaskan emosi kita, paling tidak kita akan melampiaskan sesuatu yang membuat dia jera. Betul? Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita semua tahu, dia itu mati di salib karena salah satunya adalah keterlibatan salah satu muridnya, Yudas. Namun, pada malam terakhir ketika Yesus ngumpulin murid-muridnya, dia kongko-kongko sambil makan. Saudara tahu apa yang terjadi? Di situ hadir Yudas yang mau membunuh dia, yang mempunyai rencana untuk membunuh dia. Bagaimana perasaan Yesus? Ketika Yesus melihat Yudas, dia dengan tenang, dia dengan kalem datangi. Yudas datangi. Kaki Yudas dicuci. Ingat, Yudas adalah orang yang mau membunuh dia. Bukan hanya itu. Waktu dia makan bersama-sama Tuhan Yesus mengambil roti, dia layani, dia ulurkan tangannya, Yudas, ambil, makan. Setelah itu, dia ambil anggur, dia ulurkan ke Yudas, Yudas, ayo minum. Wow, bayangkan menghadapi atau bertemu dengan orang yang merencanakan pembunuhan dirinya, dia nggak emosi. Dia nggak melakukan satu serangan, tidak. Justru dia melayani, dia kasih makan, dikasih minum. Itulah kasih. Apa yang membuat Yesus demikian tenang, sedemikian indah di dalam penampakan itu? Karena kasih. Firman Tuhan berkata begini, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang memotivasi Yesus mengapa dia mau turun dari surga ke dunia untuk melepaskan manusia dari segala beban dosa. Karena kasih. Dan kasih inilah yang Tuhan perintahkan untuk kita semua miliki. Tuhan Yesus telah meringkas Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu diringkas
dalam satu kalimat yang berbunyi begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah isi ringkasan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang adalah kasihilah. Jadi kasih itu adalah ringkasan dari isi firman Tuhan. Jadi manusia diperintahkan Tuhan untuk mengasihi. Dan berbanding terbalik dengan kasih Kristus. Kasih Kristus itu berbeda dengan kasih manusia. Bedanya apa? Kalau Yesus mengasihi, dia itu mengasihi sebelum kita mengasihi dia. Kalau manusia kan tidak begitu. Kalau orang baik sama aku bisa baik. Kalau orangnya itu menolong aku mau. Melihat dia dulu. Tapi kalau orangnya jahat, orangnya nggak kooperatif, ngapain mengasihi dia? Itu kasih manusia. Yesus tidak. Yesus mengasihi manusia bahkan ketika manusia masih berdosa. Saya akan lihatkan saudara kita pada ayat Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan kalimat berikut. Ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Berbeda dengan orang kan. Biasanya orang tunggu. Aku tunggu kalau kamu berubah, aku akan mengasihi. Kalau kamu nggak berubah, forget it. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Nah itulah keindahan dan keagungan kasih Kristus. Oleh sebab itu mengapa di dalam bulan Natal ini kita merayakan kasih Kristus. Minggu lalu kita berbicara mengenai damai. Hari ini kita merayakan Yesus dari kasih-Nya. Kasih Yesus kasih yang luar biasa. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang sungguh-sungguh berbeda. Walaupun kita dalam kondisi belum layak, kita masih dalam keadaan berdosa, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana sifat kasih Yesus yang sebegitu indah sehingga dia mau berkorban turun ke dunia. Ada 3 hal yang merupakan ciri atau sifat kasih Yesus kepada manusia. Yang pertama, kasih Yesus itu memiliki harga yang mahal. Kasih Yesus itu sangat mahal. Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang saya akan garis bawahi adalah bagian terakhir. Kasih Yesus itu ditunjukkan sebagai persembahan dan korban. Berbicara mengenai persembahan dan korban, tentunya kita tidak lupa akan penyaliban Yesus. Salib. Salib itu adalah harga yang mahal yang Yesus berikan kepada kita karena kasih-Nya. Berbicara salib itu berbicara mengenai harga kasih. Tidak ada kematian manusia yang seburuk dan memalukan kematian Yesus. Coba bayangkan, waktu Yesus disalib, dia dipermalukan, ditelanjangi, dicambuk, kemudian dia dipaku, disalib, dan dia digantung, dibiarkan begitu sampai orang yang lewat lalu lalang itu menjadi tontonan. Oh, ini rupanya. Saudara, itu adalah peristiwa yang sangat memalukan bagi seseorang. Yesus dipermalukan begitu sangat buruk. Mengapa Yesus mau itu? Karena kalau Yesus tidak mati di salib, manusia binasa. Jadi, oke, apapun, berapapun yang harus aku lakukan, aku akan lakukan demi keselamatan manusia. Itulah
harga kasih. Dia rela. Dia rela dipermalukan. Dia rela ditelanjangi. Dia rela digantung di salib. Dia mau. Dan itu harga. Kalau tidak disalib, kalau Yesus tidak mau disalib, percuma kita mengikuti Yesus. Tidak ada gunanya menjadi orang Kristen kalau sampai Yesus tidak disalib. Karena kemenangan kita, kehebatan kita, iman kita adalah karena Yesus mau disalib. Itu yang buat kita diselamatkan. Namun, walaupun salib adalah peristiwa yang memalukan, tapi jangan salah, salib juga adalah peristiwa yang sangat menggembirakan karena di dalam salib itulah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Kebesaran yang seperti apa? Kebesaran hatinya. Harusnya yang salahkan manusia, yang berontak manusia. Ya udah, kalau saya yang jadi Tuhan, udah manusia nggak mau diatur, udah binasa aja. Kita bikin planet yang baru, bikin bumi yang baru, bikin manusia baru. Selesai kan? Enggak. Tuhan tidak mau. Tuhan mau bumi yang sudah ada, manusia yang sudah ada ini diperbaiki, diberi pengharapan, dibentuk kembali. Oleh sebab itu adalah kebesaran hati Yesus. Manusia yang harusnya dihancurkan, dia nggak hancurkan, dia perbaiki. Dia beri kesempatan untuk mengulang kembali supaya manusia bertobat. Itu yang disebut kebesaran Tuhan di balik peristiwa salib. Salib bukan hanya peristiwa yang besar, tapi juga adalah membuktikan kebenaran. Dosa harusnya dihukum. Pertanyaan saya, kenapa sih Yesus harus capek-capek dan sakit-sakit turun ke dunia di salib? Seandainya Tuhan mempunyai prakarsa menyelamatkan manusia tanpa dia disalib. Udah dirubah aja. Semua manusia, udah karena ada pemutihan, kamu nggak masuk ke neraka, semua masuk surga. Kira-kira bagaimana kalau manusia dalam keadaan berdosa, manusia dalam keadaan jahat, lalu diangkat oleh Tuhan ke surga? Secara teknis, Tuhan mampu menerbangkan manusia terbang langsung ke surga. Secara teknis bisa. Tapi secara kebenaran itu nggak bisa. Itu tidak adil, tidak fair. Sebab itu Yesus harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah itu yang benar. Yesus nggak mau menang-menangan. Dia menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Bahwa dosa harus mengalami hukuman. Tetapi anugerahnya juga muncul. Di dalam salib itu ada anugerah. Seharusnya kita ini nggak layak menyebut Yesus Tuhan, Bapa. Kita nggak layak masuk surga, nggak layak. Nggak layak kita memuji Tuhan, menikmati, nggak layak. Kita ini orang berdosa. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang besar, anugerah yang besar, kita dilayakkan memanggil dia Bapa. Pada saat kita memuji Tuhan, saat kita berdoa, kita menikmati keindahan bait Allah. Kita menikmati keindahan hadirat Tuhan. Itu bukti anugerah Tuhan yang melayakkan kita. Harusnya kita nggak layak. Nah, itulah kebesaran salib yang luar biasa. Di samping salib itu peristiwa memalukan, tetapi salib adalah peristiwa yang membuat Yesus adalah pribadi yang besar. Itu harga sebuah kasih. Kalau bukan karena kasih, nggak mau dia. Tapi karena kasih, dia mau. Dan sama seperti kita manusia. Kalau kita mengasihi seorang, sesulit apapun, kita akan kejar kasih itu. Separah apapun kondisi kita dalam suatu saat untuk menggapai kasih itu. Kalau kita benar-benar mengasihi, kita akan rebut itu. Kita akan kejar itu. Dan kita akan capai. Karena apa? Kasih. Yang kedua, kasih Kristus adalah kasih yang dapat dirasakan. Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan kata
orang akan tahu. Yesus di sini mengatakan bahwa kasih itu bisa dilihat orang. Orang akan tahu kalau kamu mengasihi. Jadi kasih itu bukan kasih kalau nggak dirasakan. Kalau nggak ketahuan, nggak bisa dibaca, nggak bisa dilihat, itu hanya omong doang. Kalau kasih itu benar-benar kasih itu harus diwujudkan yang bisa dilihat. Maka di sini disebut semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku karena kamu saling mengasihi. Jadi orang yang mengasihi itu bisa dilihat. Coba saudara berjalan di satu tempat atau di satu mall atau di satu perkumpulan. Kalau saudara lihat ada dua orang, laki dan perempuan sedang berbicara. Kita bisa melihat orang itu mengasihi atau tidak. Mereka adalah pasangan kekasih atau sekedar teman. Itu bisa kelihatan. Kasih itu bisa terasa. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Buat Yesus, kasih itu tidak hanya sekedar ucapan, tidak sekedar kata-kata. Tetapi kasih buat Yesus adalah satu tindakan. Dan dia buktikan ketika Yesus hidup di atas muka bumi. Sehari-hari Yesus selalu turun ke jalan, bertemu dengan orang-orang. Dia memberikan sentuhan kasih. Dia mencari orang yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dia mencari orang-orang yang tersesat, yang terhilang. Dia bawa kembali ke dalam kebenaran. Bahkan dia bertemu seorang wanita tunasusila yang oleh masyarakat dia sudah dibuang. Oleh Yesus dia diterima. Dan Yesus berkata, dosamu diampuni. Bagi manusia, ucapan Yesus itu sangat menyejukkan. Menyentuh, gimana? Semua orang membuang dia, semua orang menolak dia. Tapi Yesus menerima. Dan itulah sisi kemanusiaan Yesus. Yesus itu punya kasih, dan kasih yang dari Yesus itu bukan hanya kata-kata. Kasih Yesus itu adalah kasih yang dibuktikan dengan tindakan. Dan Alkitab berkata, pada akhir zaman, manusia akan dingin. Dalam arti, kasih manusia akan beku. Manusia tidak saling mengasihi. Manusia akan mementingkan diri sendirinya, mikirin dirinya sendiri, nggak mau tahu dengan orang lain. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga sebagai murid Tuhan, sebagai murid Yesus. Jangan sampai kita ini menjadi dingin kasih kita, nggak peduli dengan orang lain. Di zaman baru seperti ini, manusia cenderung untuk asik dengan dirinya, asik dengan gadget, asik dengan tontonannya. Tidak demikian dengan murid Tuhan. Marilah kita membuka mata kita keluar. Langkahkan kaki kita keluar. Siapakah orang-orang yang perlu ditolong? Itu tindakan kasih. Yesus kasih itu bukan hanya omong, tapi action. Kasih bukan kasih kalau hanya omongan, itu hanya teori. Yang disebut kasih itu ada wujud nyata, ada tindakan yang orang lain bisa menyaksikan, orang lain bisa merasakan. Orang-orang yang hidup di zaman Yesus, mereka merasakan kasih Yesus. Yesus membuat mujizat, air jadi anggur, orang merasakan. Roti 5 jadi 5.000, orang yang lapar jadi kenyang, orang merasakan. Yang sakit disembuhkan, dirasakan. Kasih itu bisa dirasakan, dinikmati. Pertanyaannya, kalau kita menyebut orang Kristen, murid Kristus yang mengasihi, apakah orang lain merasakan kasih yang dari kita? Atau jangan-jangan kita hanya berteori saja? Kalau kita adalah murid Yesus yang benar-benar mengasihi, biarlah kasih itu kita wujudkan dalam tindakan. Sekecil apapun tindakan itu, kalau itu menyentuh kebutuhan orang, maka itu adalah kasih. Sesederhana apapun kita berbuat baik kepada orang, kalau itu kita lakukan atas dasar kasih dan orang yang kita tolong itu merasakan, maka itu adalah kasih. Sebab kasih itu harus ada kesaksian. Ada orang lain yang mengatakan, aku ditolong loh sama dia, gara-gara dia. Itu namanya kesaksian. Kasih itu butuh pengakuan.
Ada orang lain yang mengaku, aduh gara-gara anak Tuhan itu loh, saya sekarang menjadi seperti ini. Ada pengakuan. Saudara, kasih itu juga membuat kita harus bersatu. Tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi. Sebab di negara kita ada salah satu roh yang sedang menghantui, yang mengancam, yaitu roh perpecahan. Sadar atau tidak sadar, perpecahan itu sedang menghantui negara kita dan bangsa kita. Separatisme, orang ingin mendirikan negara sendiri. Dan itu jangan sampai terjadi di gereja Tuhan. Jangan sampai nanti ada berita di medsos, oh gereja ini pecah. Oh hamba Tuhan ini saling mengolok. Itu sangat memalukan. Jangan jadikan medsos sebagai arena untuk pelampiasan. Tapi jadikan medsos untuk membangun. Sebab kasih itu membangun, tidak mempermalukan. Kasih itu memberikan rasa tenang. Kasih itu memberikan rasa adem. Tapi kalau kasih itu mempermalukan, kalau kasih itu menghancurkan, hati-hati. Nabi Nuh punya satu anak yang bernama Ham. Ham itu adalah anak yang dikutuk oleh Tuhan. Mengapa dia dikutuk oleh Tuhan? Karena dia melihat ayahnya telanjang gara-gara kebanyakan minum anggur. Maka ayahnya itu sampai tidak sadar menelanjangi diri sendirinya. Dalam keadaan telanjang ayahnya itu datang Ham. Nah, waktu Ham melihat ayahnya telanjang itu bukannya ditutupi. Tapi apa yang terjadi? Dia expose. Dia kasih tahu ke orang lain, dia kasih tahu ke saudara-saudaranya, papa telanjang. Udah, ini anak yang kurang ajar. Anak itu harusnya menutup sesuatu yang memalukan dari keluarga. Tapi dia justru mengekspos. Dan untuk perbuatan itu Tuhan mengutuk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, jangan terlalu mudah membroadcast berita-berita yang mempermalukan orang. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kasih, kita harusnya menutup kesalahan orang lain. Kita menutup aib orang lain. Bukan kita mencemarkan, bukan kita mempropagandakan ke orang lain. Itu tidak ada kasih. Kasih itu menutupi banyak hal. Sehingga Yesus selalu menutupi kesalahan orang, dosa orang diampuni. Termasuk salah satu wanita tunasusila itu. Dosamu diampuni. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau manusia terus hidup di dalam dosa. Dan kasih juga tidak membeda-bedakan. Kitab Kolose pasal 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat ini berbicara mengenai perbedaan. Di dalam Tuhan, di dalam kasih, tidak ada perbedaan. Ada 4 hal yang tidak boleh dibedakan. Yang pertama, suku. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi. Artinya Yunani itu adalah satu bangsa, Yahudi juga satu bangsa. Setiap suku itu di hadapan Tuhan sama. Tidak ada satu suku yang nilainya, harganya lebih tinggi dari yang lain di hadapan Tuhan. Sama. Sebab itu mari kita jangan membeda-bedakan. Kasih menutupi kekurangan. Yang kedua, perbedaan teologi. Disebut orang bersunat atau orang tak bersunat. Dalam Alkitab ini disebut apakah kamu bersunat atau enggak bersunat, sama saja. Jangan ada perpisahan, jangan ada perpecahan. Bersunat itu berbicara mengenai doktrin teologi. Sebab di dalam masyarakat kita ada orang yang mempercayai bahwa laki-laki itu harus disunat. Sementara yang lain mengatakan, nah nggak usah disunat. Udah. Itu nggak perlu dipertentangkan. Perbedaan doktrin, perbedaan pemahaman, perbedaan interpretasi. Kita bisa beda, bisa, mengapa tidak?
Kan kita belum sempurna, pengetahuan belum sempurna kan kata Tuhan, yang sempurna Tuhan. Jadi kalau toh kita suatu saat beda pendapat mengenai satu ayat yang sama, ya kita maklumi aja. Namun di dalam perbedaan nggak usah kita bertengkar, nggak usah kita mencaci maki, nggak usah kita keluarkan satu statement di dalam YouTube, wah itu sesat, nggak usah. Itu bikin kita malu. Kita beda boleh, tapi di dalam Kristus, dalam kasih kita harus bersaudara. Perbedaan yang ketiga yang tidak boleh ada di dalam Kristus adalah perbedaan pendidikan dan budaya. Di situ disebut barbar atau orang Skit. Kita tahu barbar. Barbar itu adalah orang-orang yang tidak punya aturan, orang yang sembarangan, dan Skit adalah orang yang berpendidikan. Tuhan tidak mau orang memiliki latar belakang pendidikan yang beda, memiliki kebudayaan yang berbeda, itu menjadi masalah. Boleh saja orang memuji Tuhan mau pakai dangdut, mau pakai jazz, atau klasik, atau pop, atau rock. It's okay. As long as you are in Christ. Selama kita masih dalam Kristus, udahlah. Itu kan hanya budaya. Kemasan itu boleh saja diubah-ubah sesuai dengan budaya masing-masing. Kita boleh menyembah Tuhan dengan keroncong. Boleh. Jangan sampai kemasan agama itu menjadi masalah. Kita semua beda-beda cara menyembah Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan itu satu. Yesus. Jadi jangan sampai perbedaan budaya, perbedaan pendidikan membuat kita berseberangan atau terpisah. Udah, kita ngumpul sendiri deh. Kamu sana, kamu sini. Jangan. Kasih menyatukan. Yang keempat perbedaannya adalah status. Budak dan merdeka. Budak itu berbicara orang yang terikat dengan majikannya dia, tetapi merdeka bicara orang yang tidak memiliki ikatan. Dia orang yang bebas. Itu bicara mengenai status. Di dalam masyarakat ada banyak status. Ada orang bawah, ada orang menengah, ada orang atas. Low, middle, high. Tetapi dalam Kristus semua tidak boleh dipisahkan. Fakta itu memang ada. Ada orang yang memang status ekonominya rendah. Ada orang yang memang statusnya high. Ada orang yang memang populer, terkenal. Memang ada orang yang terbuang. Memang ada, tidak bisa dipungkiri. Tapi jangan hal itu menjadi perpecahan. Marilah kita mengulurkan tangan. Alkitab mengatakan biar yang kuat menolong yang lemah. Itu baru kasih. Yang terakhir, kasih disertai komitmen. Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ayat ini berbicara mengenai hubungan Tuhan Yesus dengan Petrus sebagai murid yang dikasihi. Petrus menganggap bahwa dirinya itu orang yang setia dengan Tuhan, loyal dengan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tahu level kasih seperti apa, jenis kasih seperti apa yang dimiliki oleh Petrus. Sehingga waktu dia ingin mengikuti Yesus, kemana Yesus pergi, Yesus setengahnya menolak. Mengapa? Karena Yesus belum melihat kesungguh-sungguhan dan komitmen kasih Petrus kepada Tuhan. Dan itu terbukti ketika Yesus mau disalib, waktu dia ditangkap dan diadili, Petrus mulai merasa, waduh, guruku, Tuhanku, idolaku, ketangkap dan mau disalib. Padahal Petrus sangat mengharapkan Yesus itu menjadi sosok Mesias yang akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan.
Petrus dan seorang Israel sangat mengharapkan Yesus itu disanjung-sanjung dan dipromosikan untuk memimpin kegerakan Israel menjadi negara merdeka. Ternyata Yesus ketangkap, diadili, dan ini udah dekat-dekat mau disalib. Aduh, itu membuat Petrus nyalinya ciut. Sehingga disitulah waktu dia bersama-sama wanita-wanita yang sedang berkerumun nonton pengadilan, dia menyangkal, dia tidak mengakui bahwa dia murid Yesus. Ternyata kasih Petrus hanya kasih karena perasaan, tidak disertai dengan komitmen. Buktinya apa? Ketika dia kecewa, dia mundur. Bukankah banyak begitu? Banyak orang Kristen waktu masih happy-happy diberkati Tuhan, wah menggebu-gebu, yes aku akan melayani Tuhan. Begitu kesentel sedikit aja, kecewa sedikit aja, nggak ada tuh pelayanan, nggak ada gereja-gerejaan. Itu kasih yang dangkal. Itu bukan kasih Kristus, itu kasih manusia. Kasih Kristus itu adalah kasih yang disertai komitmen. Sekalipun keadaan mengecewakan, dia tidak lari dari Tuhan. Nah sekarang kita lihat Yesus, perbandingannya antara Petrus dengan Yesus, beda sekali. Yesus ketika dia melihat Petrus menyangkal, 3 kali kan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, terus, apakah kamu mengasihi aku? Pertanyaannya kan, apakah kamu mengasihi aku? Apa jawab Yesus? Ya Tuhan, dengan segenap hati. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Wow, saudara tahu nggak artinya ini? Yesus walaupun sudah dikhianati, walaupun sudah ditinggal, walaupun Petrus sudah membuang Yesus, Yesus nggak kecewa. Dia masih mau terima. Petrus nggak dibuang, enggak. Petrus masih dipelihara, masih dipakai. Itu yang disebut kasih dengan komitmen. Kalau mau dibilang kecewa, kecewa. Yesus kecewa. Yesus kecewa dengan Yudas, kecewa dengan Petrus, kecewa dengan Thomas. Thomas juga meragukan Yesus. Tapi mereka tidak dibuang. Yesus tetap peluk mereka. Yesus terima mereka. Tuhan Yesus pakai mereka. Itu yang disebut kasih dengan komitmen. Kesimpulannya, di dalam merayakan Natal ini, mari kita mengembangkan kasih. Kasih yang kita perlu kembangkan adalah kasih yang rela membayar harga. Jangan hanya kasih gratisan, nggak mau berkorban. Kasih Kristus adalah kasih yang membayar harga. Yang kedua, kasih Kristus adalah kasih yang dapat dirasakan. Ada action, bukan hanya ngomong. Ada tindakan. Biarlah kasih kita dapat dirasakan. Lakukan sesuatu pada orang lain. Ulurkan tanganmu. Jangan dengan perkataan saja. Tangan kita. Dompet kita. Dan apapun yang kita lakukan. Jangan hanya dengan perkataan. Lakukan sesuatu. Sampai orang lain merasakan. Orang lain mengakui. Dan orang lain bersaksi. Bahwa di dalam diri kita ada kasih. Itu kasih yang benar. Kalau kasih tanpa ada kesaksian. Kalau kasih tidak dirasakan orang. Itu bukan kasih. Kasih yang dari Tuhan itu bisa dirasakan. Dan yang ketiga, kalau kita adalah murid-murid Yesus yang mengasihi, maka kasih kita adalah kasih yang disertai komitmen. Bukan kasih yang hanya perasaan. Manusia kasihnya hanya perasaan. Saat kecewa, dia tinggal. Selama dia masih diterima, selama dia masih menguntungkan, kita mengasihi. Tapi kalau kita dikecewakan, kita tinggal. Itu kasih perasaan. Kasih Yesus adalah kasih yang disertai komitmen. Walaupun kita dikecewakan, walaupun kita dikhianati, walaupun mungkin kita diperlakukan secara tidak adil, kalau kita adalah murid Kristus, Yesus ada dalam diri kita, kita akan senyum, kita akan happy. Lihat Yesus waktu bertemu dengan Yudas malam terakhir. Dia nggak emosi, dia nggak gregetan mau balas, tidak. Dia tetap, dia layani dengan kasih. Dia kasih makan, dia kasih minum. Itu yang disebut kasih. Sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan, di bulan Desember kita merayakan Natal ini, jangan kita terlalu sibuk dengan pakaian baru, dengan acara.
Tapi mari kita sibuk dengan memikirkan kasih Tuhan. Kita hargai kasih Tuhan dan kita lakukan kasih Tuhan. Adakah orang-orang di sekeliling kita yang perlu ditolong? Biarlah mata kita menjelajah sekeliling kita. Jika kita memerlukan, kita menemukan ada orang-orang yang perlu ditolong, ulurkan tangan kita. Karena kasih itu bisa dirasakan. Kasih itu bisa dinikmati. Dan yang ketiga, mari kita mengasihi Tuhan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Walaupun kita digoncangkan, walaupun kita dikecewakan, walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak enak, doa kita mungkin belum dijawab Tuhan. Mungkin permohonan kita mungkin tidak didengar oleh Tuhan. Percayalah, itu semua belum waktunya Tuhan. Itu adalah bagian dari proses. Mari kita tunggu, mari kita berserah kepada Dia. Kasih dengan komitmen akan buat kita bertahan. Dan khususnya rumah tangga, kasih yang disertai komitmen akan buat rumah tangga harmonis. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah sumber kasih. Dengan kekuatan kami tidak bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami sudah mencoba dan itu gagal. Tapi hari ini Tuhan kami mohon kasih-Mu. Penuhkanlah dalam hati kami. Roh Kudus-Mu curahkan di dalam pribadi kami. Sehingga kami mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bertindak dengan kasih kepada orang-orang lain. Karena kasih-Mu itu begitu agung. Kasih-Mu begitu mulia. Dan kasih-Mu itu begitu mahal. Sehingga membuat Engkau rela berkorban. Dan kasih-Mu itu bisa terasakan oleh orang-orang yang di sekelilingmu. Dan kasih-Mu itu tidak berubah. Kami rindu memiliki kasih itu Tuhan. Biarlah di masa raya Natal ini, Engkau akan membuat seluruh umat-Mu disegarkan kembali kasih-Nya. Biarlah Tuhan kalau ada di antara para pendengar yang mengalami kekeringan dalam kasih-Nya, hatinya, segarkan kembali dengan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sedang menyaksikan YouTube ini, yang mengalami kekecewaan, Tuhan Kau jamah, Kau bangkitkan kembali, sehingga kasih-Mu bisa terasa. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar setiap umat-Mu yang berharap kepada-Mu, akan memiliki kasih yang berkobar-kobar. Kasih yang membuat kami rela membayar harga. Kasih yang membuat kami bertindak, bukan hanya bicara. Dan kasih yang memiliki komitmen yang tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.
Kita bersyukur kedatangan Yesus 2000 tahun yang lampau membawa kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita memang benar-benar mengalami kasih Allah, sudah sepatutnya kita juga mengasihi Dia. Kasih kita kepada Allah yang dapat kita wujudkan melalui pemberian terbaik dalam persembahan maupun persepuluhan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening yang tertera di layar ataupun menggunakan dompet digital. Kita percaya kalau kita memberikan persembahan dan persepuluhan dengan tulus hati dan dengan penuh ucapan syukur, maka itu akan mengundang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar itu, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang besar itulah yang mendorong kami untuk mengasihi Engkau, dan yang kami wujudkan dalam memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan dan persepuluhan kami ini sebagai korban yang berkenan kepadamu. Karena kami memberikannya dengan penuh sukacita. Kami memberikannya dengan penuh ucapan syukur sebagai bukti kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami ini. Amin. Untuk menutup ibadah online pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah online dari awal hingga akhirnya saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini,
Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Apapun jemaatmu lakukan, Tuhan buat berhasil. Dan mereka memiliki hidup yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.